Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para keluarga-keluarga dimanapun Bapak Ibu berada yang menitipkan abu maupun foto di tempat penitipan abu jenazah di Balai Kenangan Kebahagiaan Mojopahit atau Wihara Trowulan ini yang saya hormati. Pada kesempatan pagi ini rutin setiap tanggal 1, tanggal 15 kita bersama-sama mewakili keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir di tempat ini, pengurus dan juga tim doa dari Mahawihara Mojopahit membantu doa untuk melapangkan jalan leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu ini. Apa tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal? Kalau seseorang yang masih hidup, kita sering mendoakan ketika saudara kita sakit, ketika saudara kita di satu perjalanan, maupun di saat ulang tahun, kita selalu mendoakan saudara-saudara kita agar umur panjang, sehat dan bahagia, agar selamat di perjalanan jika keluarga kita melakukan satu perjalanan, dan juga ketika membuka usaha pekerjaan baru, kita pun juga mendoakan selalu sukses di dalam usaha, dalam pekerjaan. Mendoakan kepada seseorang ternyata tidak terbatas ketika saudara kita masih hidup, namun juga berlaku juga dan lazim di kalangan umat Buddha dilakukan untuk orang yang telah meninggal, dengan satu harapan saudara-saudara kita yang telah meninggal ibarat menempuh satu perjalanan. Selama perjalanan di situ menemui kendala dan halangan, kita doakan dengan istilah pelimpahan jasa. Kita kirim pelimpahan jasa, jasa-jasa baik yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan dan tindakan. Ini bisa membantu mengkondisikan leluhur itu juga memiliki kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang diciptakan sendiri itu atas bantuan yang hidup ini akan mendukungnya telakinya di alam bahagia. Tentunya alam bahagia di sini di kalangan umat Buddha yaitu terlahir di alam surga bahagia, dan juga setelah di alam surga bahagia bisa merealisasi diri untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi yaitu Nibbana. Tempat penitipan abu di Mahawihara Mojopahit dengan satu tujuan memfasilitasi umat Buddha dan para simpatisannya maupun dari agama yang lain. Ini sebagai bukti juga di Mahawihara Mojopahit para pengurusnya juga mempunyai toleransi yang besar. Terbukti di tempat penitipan abu ini bukan saja dari kalangan umat Buddha, namun juga dari kalangan agama yang lain pun yang berminat untuk menitipkan abu di sini. Terbukti di sini saudara-saudara kita yang beragama Nasrani itu juga difasilitasi, ada tempat dikasih simbol keagamaan salib, di samping juga simbol-simbol dari agama Buddha. Ini adalah salah satu bentuk toleransi beragama. Toleransi beragama bukan saja dilakukan di saat kita hidup, namun kepada yang telah meninggal pun juga kita wajib melakukan toleransi beragama. Masih berkaitan dengan toleransi beragama, saya juga sering melihat sekalipun yang meninggal itu beragama Buddha, yang ikut mendoakan, yang membaca kitab suci agama Buddha, sutra, liangking maupun parita, ternyata bukan saja di intern umat Buddha, mereka yang beragama lain pun juga bertoleransi dengan cara Buddhis, ikut membaca liangking dan parita suci dengan satu tujuan mendoakan yang meninggal yang beragama Buddha agar terdorong dan terbantu untuk terlahir di alam bahagia. Itulah salah satu bentuk toleransi beragama yang harus dikembangkan kita semua demi keharmonisan, kedamaian, ketentraman kita bersama.
Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di lingkungan masyarakat kita sering mendengar cerita-cerita yang terkait dengan orang yang telah meninggal. Ada beberapa orang yang telah meninggal itu mempunyai tanda-tanda, contohnya tanda-tanda dikubur setelah beberapa hari, beberapa bulan atau bertahun-tahun, tapi badan jasmaninya, tubuhnya tidak membusuk, tetap utuh. Ada yang mengkaitkan dengan kesucian seseorang yang dilakukan semasa kehidupannya. Diketemukan ya, ada seseorang yang sudah dikubur sekian lama, badan jasmaninya tetap utuh. Orang menyimpulkan ini adalah orang di luar kebiasaan. Nah, ternyata betul juga setelah ditelusuri, kualitas tubuh jasmaninya tidak membusuk. Ini dikaitkan dengan perilaku kehidupan semasa hidupnya. Sila kemoralan yang dilakukan, yang dipraktikkan seseorang ternyata bisa membentuk kondisi fisik yang berbeda. Ini juga ada di dalam agama Buddha, yaitu namanya tubuh intan. Ya, dari tubuh intan itu tubuh seseorang ketika dikubur tidak membusuk. Ini juga sebagai pertanda orang itu semasa kehidupannya betul-betul menjalankan hidup keagamaan dengan sebaik-baiknya. Namun bukan berarti semua yang tidak membusuk ketika dikubur itu menunjukkan kesucian. Ternyata tidak demikian. Ada seseorang yang dikubur setelah beberapa lama, ternyata jasad jasmaninya juga masih utuh. Setelah diselidiki ternyata tanah di sekitar kuburan yang dipakai untuk ngubur itu tanahnya beracun. Jadi mikroba-mikroba, cacing-cacing itu tidak bisa hidup di situ. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian juga tanda fisik ini di zaman Sang Buddha juga bisa menunjukkan jejak arwah, jejak jiwa yang akan terlahir di mana atau sedang terlahir di mana. Itu pernah di zaman Sang Buddha itu ada seorang Brahmana itu mampu mendeteksi ya tengkorak-tengkorak arwahnya, rohnya terlahir di mana dengan cara mengetuk batuk kepalanya, tengkoraknya diketuk, tuk 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 tuk, oh ini busnya nyaring, nah ini terlahir di alam surga. Diketuk tik 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 tik, ini orangnya beling, ini terlahir di alam penderitaan karena sering berbuat jahat. Kemudian diketuk lagi, kemudian Brahman itu kaget, yang satu, yang dua saya bisa mengetahui, yang tiga ini kok saya nggak bisa mengetahui. Kemudian dia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, saya bisa mengetahui yang lain, ini kok saya nggak mengetahui. Kemudian Sang Buddha mengatakan ini orang yang kelahirannya tidak diketahui jejaknya, yaitu orang yang sudah mencapai nibbana atau merealisasi diri, karena memang nibbana itu bukan satu tempat namun sebuah kondisi yang bebas dari keserakahan, kebencian dan kebodohan. Kemudian ada lagi batok kepala, ya itu juga bisa mengetahui perilaku seseorang yang telah dijalankan, kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Diteliti di tengkoraknya, ya di otaknya itu ada enzim, ya enzim itu telah diteliti ternyata bersifat kambuhan. Nah, kambuhan itu artinya kadang ini perokok, ternyata orang yang narkoba itu bisa diketahui karena di kepalanya ada enzim. Enzim ini sifatnya kadang-kadang pasif, kadang-kadang aktif. Jadi kalau perokok itu kebiasaannya ada, mereka niat untuk berhenti, bisa beberapa hari, beberapa lama, namun nanti ada keinginan untuk kambuh lagi, untuk mencoba lagi karena sudah ada enzimnya ini. Nah, artinya juga ya sisa fisik jasmani ini bisa mengetahui apa yang dilakukan kehidupan-kehidupan yang lalu maupun kelahiran-kelahiran yang akan datang. Kemudian selain dikubur, ya ada juga dalam kalangan tradisi di Buddhis maupun di tempat yang lain juga dikremasi atau diperabukan. Sisa-sisa kremasi ternyata juga bisa untuk mengetahui jejak dari roh yang akan dilahirkan itu. Ya, ada tulang-tulang ya
itu tulangnya putih, ada lagi bentuk kristal-kristal. Nah, kristal-kristal itu yang sering disebut di kalangan umat Buddha itu sebagai relik-relik. Ini adalah energi positif karena menjalankan kemoralan semasa hidupnya, ya, itu bisa untuk mengetahui, ya, seseorang mempunyai kualitas spiritual seperti apa. Nah, itu jejak-jejaknya ternyata bisa terbantu dengan sisa-sisa kremasi ini. Namun ada juga sisa-sisa kremasi tulangnya itu berwarna-warni, ya, tulangnya berwarna-warni, ya. Itu untuk mengetahui apa? Ternyata semasa kehidupannya orang ini itu sering mengkonsumsi obat rematik, sehingga kualitas fisiknya tulangnya itu membentuk warna-warni karena obat yang sering dikonsumsi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, banyak beberapa tanda-tanda fisik, ya, sisa-sisa kremasi maupun, ya, yang lainnya untuk mengetahui kehidupan seseorang. Yakinlah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik mempunyai tanda dalam sisa pembakarannya maupun tidak, yang terpenting kehidupan saat ini adalah kita melatih moralitas, melatih sila, ya, melatih ajaran-ajaran Sang Buddha, bukan saja semata-mata agar kita mempunyai kualitas fisik yang berbeda, namun untuk merealisasi nibbana dan juga menunjukkan bakti dan hormat kepada orang-orang yang telah tiada. Yakinlah doa-doa yang dibawakan dengan penuh ketulusan dan juga saji-sajian makanan-makanan yang dipersembahkan dengan penuh sujud dan bakti, ini juga dalam rangka kita menghormati orang-orang yang telah berjasa, pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Kita bisa bersama-sama membaca penjelasan Sang Buddha tadi di dalam kitab suci, ditulis demikian, halaman 20, ya. Di halaman 20 dikatakan demikian, semoga para kerabat kalian berusia panjang, merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Seseorang yang telah meninggal, ya, yang pernah hidup bersama keluarga, mendoakan, ya, kepada orang-orang yang masih hidup agar kita mempunyai usia yang panjang. Banyak sekali orang yang berharap mempunyai usia yang panjang, namun tidak sedikit juga dia menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, ya, usia panjangnya tidak digunakan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, namun justru malah hidup dalam kefoya-foyaan, hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak berguna. Maka pada kesempatan ini juga, di saat kita sembahyang di rumah Abu ini, akan selalu kita diingatkan bahwa ternyata kehidupan ini ada batasnya. Kehidupan yang kita jalani itu ada fitnessnya, ya. Paling banyak, ya, orang hidup itu kan tidak sampai melebihi 100 tahun, ya, pasti di bawah 100 tahun yang paling banyak, ya. Mengingatkan bahwa kehidupan yang kita jalani ini ada batasnya, maka pergunakanlah sesuatu yang ada batasnya itu semaksimal mungkin untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sebab kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan hidup ini hanya untuk hidup yang enak-enak, foya-foya katakanlah, tentunya kita akan menyesal. Penyesalannya seperti apa? Ketika kita mati, bekal kebajikan itu kurang memadai. Kalau kebajikan kurang memadai, tentunya kita akan telah di alam-alam penderitaan. Di alam-alam penderitaan itu perlu penaluran jasa dan tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan sendiri. Diceritakan di dalam kehidupan Sang Buddha bahwa seseorang yang telah di alam penderitaan, ya, alam neraka atau alam binatang itu dipenuhi dengan kebodohan, ya. Kita lihat hewan dan binatang, ya, mau hidup saja itu dengan saling membunuh,
Ya, harimau mau hidup dengan membunuh yang lain. Ini kan dunia yang sangat kejam sekali, dunia yang penuh dengan kebodohan. Kalau kita manusia, kita bisa bertahan, bisa hidup, tidak harus membunuh. Ya, tidak harus membunuh. Alangkah menderitanya, alangkah ya bejatnya kehidupannya kalau hidup dengan membunuh. Dengan apa? Ya, kita bisa bekerja dengan berkarya dengan yang lain. Kalau sudah kita terlanjur di alam-alam rendah, alam penderitaan, setiap hari merasakan penderitaan-penderitaan, bagaimana mungkin kita berpikir untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Maka makhluk-makhluk atau arwah yang sudah terlanjur di alam penderitaan mutlak perlu bantuan dari kita yang hidup ini. Ya, ini juga menginspirasi bagi kita untuk menggunakan kesempatan dan waktu ini untuk menambah kebaikan agar kita tidak tergantung dari orang lain menunggu pelimpahan jasa. Diceritakan leluhur keluarga dari Raja Bimbisara ini sebetulnya sudah lama menunggu bantuan dari keluarga Raja Bimbisara ini. Ya, sudah menunggu lama. Maka setiap ada acara, ya, setiap ada pelimpahan jasa diceritakan, mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau. Tidak sedikit di saat kita melakukan doa, melakukan kebaikan-kebaikan, kita ingat pada leluhur-leluhur yang menderita di alam penderitaan. Sangat ngenes sekali. Maka dengan ajaran Sang Buddha kita diingatkan bahwa leluhur-leluhurmu banyak yang telah di alam penderitaan menunggu bantuanmu. Syukur adanya Sang Buddha ini mengingatkan kita juga pada kesempatan hari ini. Sekiranya leluhur kita belum telah di alam bahagia, kita selalu diingatkan untuk melakukan pelimpahan jasa. Maka sudah menjadi kewajiban moral di tempat ini atas nama pengurus dan tim doa membantu sekiranya leluhur keluarga yang abu maupun putra dititipkan ini ada yang masih berada di alam penderitaan, kita bantu memberikan pelimpahan jasa. Semoga segera telah di alam surga bahagia dan mencapai pembebasan. Semoga tujuan dari pelaksanaan doa ini rutin tanggal 1 tanggal 15 ini benar-benar membantu perjalanan arwah menuju alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.